Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Reva Mendawati dengan NIM 2225240063. Saya dari kelas 4A. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah analisis real. Pada video ini saya akan membahas beberapa soal pada materi 1, himpunan dan fungsi, 2, metode dan teknik pembuktian, 3, sistem bilangan real, dan keempat yaitu aplikasi supremum dan infimum. Langsung aja ke soal yang pertama. Jika A dan B adalah himpunan, buktikan hukum De Morgan. A, irisan B komplement sama dengan A komplement gabung B komplement. Kita akan pakai metode pembuktian dua arah, yaitu A irisan B komplement subset dari A komplement gabung B komplement, dan juga A komplement gabung B komplement subset dari A irisan B komplement. Kita bisa ambil sembarang elemen X anggota A irisan B komplement. Ini artinya X bukan anggota A irisan B. Kalau kita tahu definisi irisan itu A irisan B sama dengan X, di mana X anggota A dan X anggota B. Tadi kan kita udah dapat X bukan anggota A irisan B, berarti bukan X di A dan juga bukan X di B. Kalau belum ngerti, kita bisa menggunakan logika. Misal, bukan P dan Q, berarti bukan P atau bukan Q. Dari pernyataan yang ini, kita dapatkan kalau X bukan anggota A atau X bukan anggota B. Jadi kita balik lagi ke yang ini, berarti kita bisa ambil kesimpulan X anggota A komplement atau X anggota B komplement. Sehingga X anggota A komplement gabung B komplement. Jadi pembuktian arah yang pertama ini terbukti. Lanjut di pembuktian yang selanjutnya. Kita ambil lagi sembarang elemen, yaitu X anggota A komplement gabung B komplement. Ini artinya X anggota A komplement atau X anggota B komplement. Berarti X ini bukan anggota A atau X juga bukan anggota B. Maka dari ini X bukan anggota A irisan B. Jadi artinya X itu anggota A irisan B komplement. Jadi sudah terbukti juga pembuktian arah yang selanjutnya ini terbukti. Oke, karena dua pembuktian ini sudah terbukti benar, maka benar untuk pernyataan yang di soal itu A irisan B komplement sama dengan A komplement gabung B komplement. Jadi nomor 1 di soal himpunan dan fungsi pada metode terbukti. Lanjut pada materi metode dan teknik pembuktian. Soal nomor 1, yaitu buktikan dengan induksi bahwa N kurang dari 2 pangkat N untuk setiap N anggota bilangan asli. Kita memakai metode induksi matematika. Induksi itu seperti domino jatuh. Jika kita menjatuhkan domino pertama, dan setiap domino bisa menjatuhkan domino berikutnya, maka semua domino akan jatuh secara berurutan. Jadi kalau benar di awal dan benar dari K ke K plus 1, maka semuanya benar. Jadi langkah induksi yang pertama yaitu basis. Basis yaitu N sama dengan 1. Kita cek apakah pernyataan benar untuk N sama dengan 1. Tadi kan fungsinya itu M kurang dari 2 pangkat N. Ini kan tadi yang dari soal. Jadi kita cek untuk N-nya sama dengan 1 itu benar apa enggak. N-nya kita ganti dengan 1. 1 kurang dari 2 pangkat 1. Berarti 1 kurang dari 2. Itu benar. Lalu langkah yang kedua yaitu hipotesis induksi. Misalkan pernyataan benar untuk suatu M sama dengan K. Jadinya K kurang dari 2 pangkat K. Kita anggap benar ya untuk yang hipotesis induksi. Selanjutnya yaitu yang ketiga, langkah induksi. Kita buktikan untuk N sama dengan K plus 1. Jadinya K plus 1 kurang dari 2 pangkat K plus 1. Kita membuktikan yang ini. Kita mulai dari hipotesis K kurang dari 2 pangkat K. Lalu kita tambahkan 1 di setiap sisinya, yaitu K plus 1 kurang dari 2 pangkat K plus 1. Lalu kita bandingkan 2 pangkat K plus 1 kurang dari 2 kali 2 pangkat K sama dengan 2 pangkat K plus 1. Kita anggap benar. Kenapa ini benar? Karena 2 pangkat K itu lebih besar sama dengan 1. Untuk semua K lebih besar sama dengan 1. Kata yang kita gunakan yaitu 2 pangkat K ini selalu lebih besar atau sama dengan 1 untuk setiap K lebih besar sama dengan 1. Lalu kita gabungkan K plus 1 kurang dari 2 pangkat K plus 1 kurang dari 2 pangkat K plus 1. Sehingga K plus 1 kurang dari 2 pangkat K plus 1. Nah, basis benar, langkah induksinya juga benar, maka benar juga untuk N kurang dari 2 pangkat N itu untuk semua N anggota
bilangan asli. Oke, lanjut ke sistem bilangan real. Soal nomor 1. Misalkan X, Y anggota bilangan real, buktikan bahwa jika X kurang dari Y ditambah epsilon untuk setiap epsilon lebih dari 0 atau epsilon positif, maka X kurang dari Y. Kita misalkan X, Y-nya anggota bilangan real. Kita buktikan bahwa jika X kurang dari Y ditambah epsilon untuk setiap epsilon positif, maka X kurang dari sama dengan Y. Untuk membuktikan ini, kita memakai metode kontradiksi, di mana kita mengasumsikan kebalikannya dari pernyataan yang ingin dibuktikan. Dari yang ingin kita buktikan kan, X kurang dari sama dengan Y. Jadi, kontradiksi dari ini, yaitu X lebih besar dari Y. Kita masuk ke pembuktiannya. Kita misalkan X lebih besar dari Y, dari yang ini. Karena X lebih besar dari Y, maka X kurang dari Y lebih besar dari 0. Lalu kita pilih epsilon khusus, yaitu setengah dari selisih X dan Y. Kita ambil epsilon sama dengan X min Y per 2. Plus epsilonnya positif. Diketahui X kurang dari Y plus epsilon untuk setiap epsilon positif. Substitusikan epsilon ini ke dalam ini, yaitu X kurang dari Y ditambah X min Y per 2. Kita sederhanakan dulu yang ruas kanan. Oke, kita sederhanakan yang ini, bagian ini. Sama dengan 2Y plus X min Y per 2. Ini sama dengan X plus Y per 2. Jadi, X kurang dari X plus Y per 2. Ini dari sini ya, dari sederhana ruas kanan. Lanjut langkahnya, kita kalikan 2 untuk kedua sisinya, untuk menghilangkan penyebut ya. 2X kurang dari X plus Y. Lalu selanjutnya yaitu kurangi X untuk kedua sisinya, yaitu 2X dikurangi X sama dengan X, kurang dari X plus Y dikurangi X, menjadi hasilnya Y. Maka asumsi ini salah, jadi benar untuk X kurang dari sama dengan Y. Oke, lanjut untuk materi di aplikasi supremum dan infimum. Soal nomor 1, yaitu tentukan supremum dan infimum dari S sama dengan 1 dikurangi min 1 pangkat N per N, di mana N anggota bilangan asli. Kita perhatikan, min 1 pangkat N itu bernilai 1 jika N-nya genap. Lalu bernilai min 1 jika N-nya ganjil. Kasus yang pertama, jika N-nya genap, di mana min 1 pangkat N sama dengan 1. Maka 1 kurangi 1 per N. Nah, untuk contoh, N sama dengan 2, sama dengan kita masukin N-nya ke ini ya. Jadinya tuh min 1 per 2, sama dengan 1 per 2. Coba kita N-nya sama dengan 4. 1 min 1 per 4, yaitu 3 per 4. Sekali lagi, coba N-nya sama dengan 6. 1 min 1 per 6, sama dengan 5 per 6. Udah nih, untuk kasus yang pertama yaitu N-nya genap. Coba kalau kasus yang kedua N-nya ganjil. Min 1 pangkat N-nya sama dengan min 1. Maka 1 dikurangi min 1 per N, sama dengan 1 per 1 per N. Contoh untuk N sama dengan 1, itu plus 1 per 1 sama dengan 2. Coba N sama dengan 3. 1 plus 1 per 3 sama dengan 4 per 3. Coba N-nya sama dengan 5. Plus 1 per 5 sama dengan 6 per 5. Kalau di kasus yang pertama yaitu N-nya genap, semakin besar N, semakin mendekati 1 dari bawah. Kasus yang kedua yaitu jika N ganjil, semakin besar N, semakin mendekati 1 dari atas. Lalu kita menentukan supremumnya. Supremum yaitu batas atas terbesar. Coba kita lihat ya, dari kedua kasus yang pertama dengan kasus yang kedua, mana nilai yang terbesar? Kita bisa lihat ya, itu di 2, yaitu pada di kasus yang kedua. Tidak ada lagi kan nilai yang besar lebih dari 2, maka 2 inilah yaitu menjadi supremumnya S. Supremum S sama dengan 2. Lalu kita menentukan infimumnya. Infimumnya kita lihat yang paling terkecil. Yang paling terkecil yaitu 1 per 2. Tidak ada lagi nilai yang di bawah 1 per 2. Jadi 1 per 2 inilah menjadi infimum S. Nah, sudah kita dapatkan supremum dan infimum dari S. Supremum S yaitu 2, infimum S yaitu 1 per 2. Oke, jadi dari keempat soal yang telah kita bahas, yaitu materinya ini,
kita dapat melihat bahwa setiap metode pembuktian memiliki karakteristik masing-masing. Semuanya menunjukkan bagaimana metode matematika saling berkaitan. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat membantu dalam memahami materi-materi ini dengan lebih baik. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. See you, bye-bye.